Pas belum? Ya, Bang, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Arpandi akan memandu diskusi kita pada webinar materi yang ketiga ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas kemandirian ekonomi pemuda. Izinkan saya, Bang, untuk menyampaikan salam Dayak se-Kalimantan. Adil Katalino, Bacuramin Keseruga Basengat Kejubata. Harus. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita pada siang hari ini. Salam sehat dan salam tangguh. Oke, kepada kawan-kawan sekalian yang di Zoom meeting maupun via laring, pada saat ini saya akan memperkenalkan salah satu sosok pemateri kita yang pada siang hari ini sangat luar biasa, yang beliau adalah Bang Febri Calvin Tetepela, dilahirkan di Tanah Ambon 4 Februari tahun 1969. Beliau untuk riwayat pendidikan sekarang programkan doktor di Universitas Kristen Indonesia, dan untuk S2 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan untuk strata 1 S1 di Fakultas Filsafat Universitas Kristen Indonesia. Sementara untuk riwayat pekerjaan, beliau sudah menduduki berbagai posisi dan pengalaman kerja. Sekarang di Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan tahun 2020 sampai sekarang. Yang kedua, tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan 2015. Wakil Ketua Lembaga Sensor Perfilman Republik Indonesia tahun 2015. Komisaris Independen PT Mitra Bala Setia tahun 2004 sampai 2011. Itu sedikit kilas latar belakang daripada pemateri kita pada siang hari ini, dan untuk waktu dan kesempatan untuk memberikan pemaparan materi berkaitan dengan peningkatan kapasitas kemandirian ekonomi pemuda, saya persilakan kepada Bang Ferry Calvin Tetepela untuk menyampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi selamat sore Pandi, moderator. Selamat sore teman-teman semua peserta Sekolah Kader Lewu Harati Angkatan Pertama Forum Pemuda Kalimantan Tengah. Jadi Pandi, saya itu marga Ambon tuh susah ya di lidah orang Kalimantan ya. Jadi marga saya tuh, saya nama lengkap Febri Calvin Tetelepta, jadi Tetelepta bukan Telepta gitu. Ya, oke. Saya dihubungi oleh Menovi, junior saya di GMKI, yang apa namanya minta saya untuk bisa sharing dengan teman-teman sekalian pemuda Kalimantan Tengah yang hadir dari kabupaten kota se-Kalimantan Tengah dalam forum Sekolah Kader Lewu Harati Angkatan Pertama. Saya harus apresiasi forum ini, sekolah ini, karena ini bagian dari sebuah terobosan yang luar biasa dari anak-anak muda di Kalimantan Tengah yang
punya concern untuk bisa meningkatkan tentang SDM yang mandiri, berkualitas di masa akan datang. Perkenalkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang juga bisa menjadi masukan posisi kita untuk menjadi diskusi kita untuk bagaimana saya bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi teman-teman sekalian dalam sekolah kader Lewi Harati angkatan pertama ini. Moga Oyet, silakan materi saya dibesarin. Dikasih itu yang mangkok ya. Yes, ya. Tolong dikasih besar lagi. Ulang-ulang yang mangkoknya, yang mangkok di bawahnya itu dibesarin ya. Bukan yang sebelah bawah mangkoknya dibesarin. Yes, oke. Ya, saya diberikan judul yaitu peningkatan kapasitas kemandirian ekonomi pemuda. Ya, lanjut. Sekarang saya bertanggung jawab di sedikit tentang saya tadi disampaikan oleh Pandi, tapi saya bertanggung jawab di kantor staf presiden sebagai deputi 1 kepala staf presiden yang membawa infrastruktur, energi, investasi, pariwisata, kemaritiman, dan lingkungan hidup. Jadi kantornya Pak Luhut, Menko Marves, itu menjadi mitra utama saya yang bekerja setiap hari, baik dalam monitoring, pengendalian program prioritas presiden, maupun dalam melakukan debottlenecking. Jadi kami harus memastikan bahwa program prioritas nasional, program prioritas presiden, bukan hanya tersend, tetapi dia harus terdeliver dengan baik. Artinya apa? Sebagai contoh, kalau kita bangun jembatan atau jalan tol, kalau jembatan atau jalan tol itu sudah selesai, itu baru dia hanya tersend. Tetapi bagaimana dia berguna bagi masyarakat, bagaimana dia meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana dia meningkatkan ekonomi masyarakat, itu yang disebut dengan dia deliver, dia sampai dan berguna bagi masyarakat. Jadi itu tugas saya sehari-hari seperti itu. Jadi saya memastikan bahwa program-program prioritas presiden di bidang infrastruktur, energi, investasi, pariwisata, lingkungan hidup maupun kemaritiman itu bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, bicara tentang pilar pembangunan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin, maka ada 5 hal yang disampaikan dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2019 bahwa ada 5 pilar fondasi menuju Indonesia Maju, yaitu yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Ini beberapa hal yang menjadi dasar, 5 dasar utama fondasi bagaimana kita menuju Indonesia Maju dalam visi kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. Dan saya akan konsentrasi pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Nah, dalam pembangunan sumber daya manusia sendiri, sebagai salah satu contoh yang kita lihat bahwa angka bayi stunting di Indonesia pada tahun 2018 mencapai sekitar 30,8%. Masih di atas batas yang ditetapkan oleh WHO adalah 20%. Ini kita masih jauh di atas, dan Presiden telah menyampaikan bahwa target kita pada tahun 2024, angka stunting harus menurun 14% di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. Oleh sebab itu, ini kerja bersama dari semua pihak, tidak hanya satu kementerian atau lembaga, katakanlah Kementerian Kesehatan, tetapi juga melibatkan kementerian-kementerian yang lain. Seperti contoh, ketika bicara Kementerian Kesehatan, bicara tentang intervensi gizi spesifik, pemberian ASI eksklusif bagi bayi, kampanye anti gizi seimbang, pelaksanaan kelas ibu hamil, pemberian obat cacing, penanganan kekurangan gizi, dan jaminan kesehatan nasional. Tapi di sisi lain adalah bagaimana pemerintah lewat Kementerian Pertanian itu mempersiapkan ketahanan pangan yang baik gitu. Makanya kita lihat bahwa food estate entah di Kalimantan Tengah, di Papua maupun juga di Medan, Sumatera Utara itu menjadi bagian dari kolaborasi integral terhadap bagaimana mempersiapkan
makanan yang baik, ketahanan pangan yang baik bagi masyarakat Indonesia ke depan. Nah, oleh sebab itu di sisi yang lain juga adalah ada tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyediaan infrastruktur seperti air bersih dan infrastruktur sanitasi. Ini penting sekali. Karena bagaimana kita bicara tentang pemberantasan stunting, tapi kalau tidak ada air bersih atau infrastruktur sanitasi yang baik. Nah, itu tanggung jawab dari Kementerian PU. Yang berikut adalah untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal dan Transmigrasi, difokuskan pada dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak tahun 2019. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa jangan sampai dana desa itu dibangun hanya untuk membangun got, pagar-pagar, atau tugu-tugu tertentu, tapi tidak dipakai untuk bagaimana modal kerja, modal usaha, atau membangun infrastruktur yang baik bagi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan, sarana kesehatan maupun sebagainya. Sementara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pendidikan gizi yang baik. Nah, ini menyangkut tentang persepsi masyarakat. Jika tidak ada pendidikan yang baik terhadap masyarakat, maka masyarakat tidak punya kemampuan, kreativitas, inovasi dalam menggunakan keterampilannya, kemampuannya untuk bagaimana mengelola potensi alam untuk peningkatan kesejahteraan kehidupan dirinya, gizi bagi keluarga terutama anak dalam kandungan sampai dengan membesarkan anak. Lanjut. Ya, nah, dalam konteks pembangunan Presiden Jokowi itu beliau ketika naik di tahun 2014, beliau melakukan sebuah terobosan yang mendasar bahwa selama ini pembangunan hanya berkisar pada Jawa sentris. Tetapi dalam konteks pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika 2014 adalah dari Jawa sentris dia berubah menjadi Indonesia sentris. Nah, pembangunan Indonesia sentris yang dimaksud adalah pembangunan yang masif dan merata di seluruh Indonesia. Dalam hal adalah meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan daya saing antar daerah, dan pada akhirnya adalah memberikan akses dan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebagai contoh, saya pastikan bahwa kita tetap monitoring dan kita jalankan seperti Trans Kalimantan. Contoh, kita tahu bahwa antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara itu ada beras yang terbaik di dunia, ada garam gunung yang baik. Tapi selama ini aksesnya tidak ada sama sekali ke pasar-pasar. Nah, oleh sebab itu kita juga harus membangun infrastruktur agar daerah-daerah 3T itu bisa terkoneksi dengan baik, dan ketika konektivitas itu berjalan dengan baik, maka produktivitas dan daya saing dari sebuah masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Contoh, kita bangun perbatasan yang baik di Aruk, di Entikong, di Skou, maupun di Tambua. Itu kan semua bagian dari proses untuk bagaimana meningkatkan konektivitas dan masyarakat punya daya saing yang semakin baik. Nah, oleh sebab itu kita tahu persis bahwa kalau di Jawa itu semakin padat dan semakin penuh dengan dinamika pembangunan yang tinggi. Nah, oleh sebab itu Indonesia sentris adalah visi Presiden Jokowi untuk bagaimana mengembangkan Indonesia secara merata dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Lanjut. Nah, ada 4 hal alasan penting oleh Presiden dalam peresmian terminal baru Bandara Kuabang Halmahera beberapa waktu yang lalu, 24 Maret 2021 yang lalu, bahwa 4 alasan penting membangun infrastruktur oleh Presiden. Yang pertama adalah membangun peradaban dan kedisiplinan baru. Sebelum ada jalan dari Halmahera Utara contoh ya, menuju Sofifi harus jalan kaki. Sekarang bisa naik bus, sepeda motor atau mobil. Sekarang ada bandara, harus disiplin, tepat waktu, waktunya, jamnya sudah ditentukan, dan kalau tidak ditinggal oleh pesawat. Contoh yang lain lagi adalah seperti LRT, MRT. Mungkin di Kalimantan belum, tapi nanti ke depan saya nggak tahu seperti apa. Tapi orang mau naik LRT, MRT, dulu kalau naik bis di terminal, itu serobotnya minta ampun, saling serobot. Tapi sekarang di LRT, MRT, orang naik kereta, itu tertib, satu,
Dan itu apa yang terjadi adalah bahwa pembangunan infrastruktur itu dia membangun peradaban baru dan disiplin baru gitu. Orang ngantri, tidak lagi sembarangan. Ketika kita nyerobot, kita merasa semua orang lihat kita dan malu gitu. Nah, mau nggak mau harus menumbuhkan disiplin baru dan peradaban baru. Yang kedua adalah membangun daya saing bangsa dan negara kita, membangun competitiveness sehingga agar kita bisa berkompetisi dengan negara lain dan daerah lain juga dengan negara-negara lain. Contoh, kita dengan Singapura, infrastruktur kita sudah tertinggal 15 tahun. Dengan Vietnam, suka nggak suka negara baru, kita nyaris tertinggal 10 tahun infrastruktur kita. Nah, ini menjadi catatan yang sangat serius bahwa ketika kita mau bersaing dengan negara lain, kita punya infrastruktur, orang mau investasi di Indonesia, bagaimana kalau tidak ada telepon, tidak ada penerbangan yang baik, tidak ada jalan untuk konektivitas, orang nggak mau investasi di kita gitu, di negara kita ini. Bagaimana menumbuhkan daya saing? Kayak sekarang contoh ya, di Maluku, saya baru pulang kemarin sore, kita mau ekspor ikan yang melimpah di Maluku, itu kita harus terbang dulu ke Manado, dari Manado ke Narita. Itu sudah bagus, tapi dibandingkan yang dulu, tidak bisa ekspor ikan segar. Karena apa? Karena harus lewat kapal laut yang itu 1 bulan, berbulan-bulan. Sekarang, pas orang tangkap ikan, lalu masukin di cold store dengan minus 65 derajat, terbang 1 minggu pun, itu ikannya fresh seperti ikan dari dalam laut. Baru diambil. Nah, ini bayangkan teknologi itu sangat cepat sekali dan kita bisa mendapatkan devisa yang semakin bagus, rakyat semakin sejahtera, nelayan-nelayan yang dulu tidak bisa mendapatkan, melihat dolar aja sudah sangat susah, sekarang sudah bisa memegang dolar di tangan mereka. Yang berikut adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini penting sekali karena kita tahu bahwa infrastruktur ini sendiri membuat banyak sekali orang itu tidak bisa merasakan hidup yang layak pada pusat-pusat ekonomi. Kita tahu dulu seperti perbatasan di Entikong atau perbatasan di Aruk, itu saya sudah sampai semua. Orang lebih banyak orang Indonesia, tapi rasa nasionalismenya itu hilang ketika dia punya hidup tergantung ke Kucing atau di Sabah atau di Kinabalu. Nah, kenapa demikian? Karena tidak ada keadilan dan orang merasa bahwa dia punya KTP Indonesia, dia punya paspor Indonesia, tetapi dia tidak merasakan sentuhan negara. Negara tidak hadir di sini. Nah, dengan pembangunan infrastruktur yang bagus, kalau teman-teman bisa ke perbatasan, teman-teman pasti merasakan bahwa kita punya dignity, kita punya kehormatan itu semakin hari semakin bagus dan kita bisa bersaing dengan Malaysia, kita bisa bersaing dengan Papua Nugini apalagi atau dengan Timor Leste apalagi, itu kita jauh di atas mereka dalam membangun kehormatan kita. Sehingga kita merasa bahwa kita adalah bangsa Indonesia, kita adalah warga negara Indonesia, dan saudara-saudara itu merasa bahwa negara hadir dalam kehidupan mereka. Yang keempat adalah dengan pembangunan infrastruktur, maka membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Dia menyatukan antar daerah, dia menyatukan antar kabupaten, dia menyatukan antar provinsi, antar pulau, antar wilayah. Dan ini penting sekali sehingga jarak yang jauh yang ditempuh berhari-hari itu bisa kita tempuh dalam waktu singkat 1-2 jam sudah bisa kita tempuh dari Jakarta sampai dengan Jayapura kalau terbang langsung itu 5 jam seperti kita sampai di Hong Kong, dan dari Miangas yang contohnya dulu tidak ada apa-apa sekarang kita bisa terbang dan kita bisa menyatukan semua itu dengan baik. Di samping itu bukan hanya infrastruktur fisik seperti itu, tapi kita lihat telekomunikasi kita semakin bagus, laut, udara semakin bagus, radar-radar kita semakin bagus, satelit semakin bagus, sehingga dunia ini atau daerah dari satu daerah ke daerah lain semakin sempit dan kita bisa terhubung dengan baik. Itu beberapa alasan, paling tidak 4 alasan penting membangun infrastruktur saat ini di Indonesia menurut Presiden yang kita sementara jalankan setiap hari. Lanjut. Nah, membangun infrastruktur seperti saya katakan tadi adalah dia membangun sebuah konektivitas, pemerataan pembangunan, dan harus menjadi paradigma pembangunan negara kepulauan. Kenapa? Karena dengan SDM yang bagus dan infrastruktur yang ada, maka sumber daya alam kita itu bisa dijual atau dijadikan sebagai komoditas yang berguna. Contoh, dengan infrastruktur yang bagus, maka dia bisa menurunkan biaya logistik. Dia bisa mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Dia bisa mengacu pengembangan wilayah, dia bisa meningkatkan daya saing. Dulu ketika sebagai contoh jalan tol
Sumatera ya. Kenapa kita import pisang Sun Pride itu dari Thailand, padahal di Lampung itu pisangnya banyak. Dulu itu orang dari perkebunan mau ke Bakahuni itu butuh sekitar 3-4 jam. Setelah itu dia menyeberang dari Bakahuni ke Merak, Pelabuhan Merak, itu butuh sekitar 2 jam, berarti sudah 6 jam. Dari Merak, dia pergi ke Jakarta, itu butuh 2-3 jam, sudah 7 jam. Padahal impor pisang dari Thailand cuma butuh 3 jam, 3,5 jam, sudah ada di toko-toko di Jakarta dengan pesawat gitu. Tetapi dengan jalan tol Sumatera, itu kita butuh 1,5 jam sampai 1 jam sudah ada di Merak. Kita butuh 1,5 jam sudah sampai di Bakahuni, sudah 1,5 jam sudah sampai di Merak, butuh 1 jam sudah sampai di Jakarta di toko-toko. Dan demikian cuma butuh 3 jam, 3,5 jam itu sudah sampai di toko dari perkebunan. Dengan demikian infrastruktur yang baik maka dia menurunkan biaya logistik. Yang berikut adalah ketimpangan dan kemiskinan. Peta sekarang bahwa dengan infrastruktur konektivitas yang terbuka, maka ketimpangan dan kemiskinan itu semakin bisa ditekan dengan baik. Dan dia ketika wilayah-wilayah sudah terbuka, maka dia memacu dan memicu pengembangan wilayah itu semakin baik. Jika semuanya itu terjadi, maka suka tidak suka, maka daya saing itu meningkat. Di mana baik SDM maupun sumber daya alam dari satu wilayah itu bisa dapat dieksploitasi dengan baik, sehingga peningkatan kesejahteraan semakin bagus. Sebagai contoh ya, ketika pandemi awal, hampir secara nasional, itu pemakaian listrik itu menurun 6-8%. Tetapi apa yang terjadi adalah di jalur antara Lampung dan Palembang, itu kenaikan listrik 12%. Apa yang terjadi? Kenapa? Itu jalan tol sudah dibuka dan terjadi apa? Masyarakat pertumbuhan ekonomi baru, orang mendekat ke jalan tol. Itu kenaikan pemakaian listrik luar biasa. Perkebunan-perkebunan yang dulu tidak bisa konektivitas masuk, itu naik semua, pabrik-pabrik. Kenapa? Jalan tol itu antara jalan tol dan lintas Sumatera contoh ya, itu ada yang 1,5 kilo sampai dengan 70 kilo jaraknya. Yang terjadi di situ adalah bahwa daerah-daerah kosong itu sekarang orang sudah mulai tinggal gitu. Industri mulai muncul, pertumbuhan ekonomi baru mulai muncul. Di Trans Papua itu dari Sorong ke Manokwari itu dulu ditempuh itu bisa 1 minggu, sekarang cuma 10-12 jam. Apa yang terjadi di situ adalah sekitar daerah-daerah jalan trans itu tumbuh pertumbuhan pemukiman baru, ekonomi baru muncul di situ. Ya kami berharap juga bahwa nanti di Trans Kalimantan itu orang akan merapat ke jalan trans dan muncul pertumbuhan-pertumbuhan yang baru. Seperti Entekong kan sudah mulai ramai gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa membangun infrastruktur juga membangun peradaban. Ini beberapa ruas jalan seperti Bandara Miangas. Ini kalau dari sisi ekonomis nggak ada untungnya ya. Kita bangun bandara di Miangas, nggak ada penduduk, pulau kosong di ujung. Tapi apa yang terjadi adalah sekarang itu bisa dipakai untuk kita punya bandara transit ke Davao, ke Filipina Selatan, maupun jika terjadi sesuatu, maka ini bisa menjadi pangkalan militer jika terjadi invasi dari utara. Ini penting sekali untuk kita jaga bahwa aspek keadilan terpenuhi, aspek ekonomi terpenuhi, tapi juga aspek pertahanan dan keamanan juga terpenuhi. Jadi membangun infrastruktur itu bukan cost, tetapi itu kapital, itu modal bagi kita untuk kita bisa mengembangkan ekonomi kita dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat kita semakin baik. Lanjut. Nah, kalau kita melihat tentang megatrend dunia tahun 2045 ke depan, maka demografi global, yaitu penduduk dunia menjadi 9,45 miliar. Itu kurang lebih 55% itu di Asia, dan tren demografi global itu mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut. Ini mobilisasi sangat cepat sekali dengan dengan jumlah penduduk yang sangat besar seperti itu. Yang berikut adalah kelas menengah, jumlah middle class dan upper income class lebih dari 84%. Itu sekitar 8,1 miliar yang didominasi oleh Asia dan Amerika Latin. Ini pertumbuhan baru di mana negara-negara Asia dengan sumber daya alamnya, negara-negara Amerika Latin dengan sumber daya alamnya itu dengan bonus demografinya itu membuat
mereka semakin maju ke depan dan semakin bersaing, dan negara-negara Eropa maupun Amerika dengan sumber daya alamnya yang tidak ada sama sekali itu makin tertekan. Yang berikut adalah persaingan sumber daya alam. Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan merebutkan sumber daya alam. Teknologi attachment meningkatkan efisiensi eksploitasi sumber daya alam. Ini penting sekali karena negara-negara Asia dan Afrika itu punya potensi sumber daya alam yang masih besar dan belum tereksploitasi, sehingga itu menjadi lahan yang subur bagi kompetisi dari negara-negara besar untuk datang mengeksploitasi sumber daya alam kita, terutama migas maupun sumber-sumber alam yang lain lagi. Yang berikut adalah tentang teknologi. Tren perubahan teknologi yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, wearable device, energi terbarukan, otomatisasi maupun artificial intelligence itu menjadi bagian yang sangat serius, dan saya lihat bahwa anak-anak muda itu sekarang udah malas untuk jadi pegawai negeri, tetapi mereka memilih untuk mandiri. Jangan salah bahwa banyak anak muda di Jakarta itu ketika duduk di kafe, duduk di restoran, duduk di mall dengan laptop, itu mereka bukan main-main, tapi mereka sementara kerja. Gitu, seperti kerja-kerja tentang ini jasa-jasa itu semakin tinggi sekali dan membuat mereka tidak mau terjebak dengan jam kantor, masuk jam 9, pulang jam 5, dan menurut mereka penghasilannya tidak seberapa dan waktu mereka sangat terkekang. Nah, ini membuat kecenderungan baru dari anak-anak muda untuk bagaimana mereka lebih bebas untuk bisa menentukan nasibnya ke depan, mengatur waktu kerja, dan bisa menentukan berapa besar income yang ingin mereka dapati gitu. Yang berikut adalah perubahan iklim. Tantangan pemanasan global semakin besar. Kejadian ekstrim dan perubahan iklim jangka panjang suhu global yang meningkat 3-3,5% tanpa adanya usaha menurunkan emisi. Ini menjadi tantangan yang luar biasa ke depan karena teknologi fabrikasi maupun juga kerusakan alam yang sangat hebat akibat eksploitasi yang luar biasa dari alam ini membuat pemanasan global semakin naik. Yang berikut adalah perubahan geopolitik, peningkatan peranan Cina, kerentanan di kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu ini membuat perubahan geopolitik yang sangat kuat. Kita tahu persis bahwa ekonomi dunia sekarang tidak lagi semata-mata dikuasai oleh Amerika, tetapi negara baru, negara yang sementara menguasai ekonomi dunia, ekspansinya luar biasa. Satu-satunya yang membuat Amerika bisa bertahan sekarang adalah karena transaksi kita masih pakai dolar. Kalau seandainya transaksi kita, sepakatan kita dunia bahwa kita ganti dengan yuan, maka Amerika habis. Karena cadangan devisa China sudah jauh di atas Amerika, baik angkatan bersenjatanya juga sudah luar biasa, apalagi ekonominya. Bayangkan kita pergi, kalau teman-teman berangkat ke luar negeri, itu sampai di Spanyol di bagian utara sekalipun, itu hampir semua tokoh di Eropa itu selalu perhatikan, pasti ada penjaga tokonya orang Cina atau orang yang bisa berbahasa Cina. Apa intinya adalah bahwa orang Cina punya ekspansi itu dalam konsumsi maupun dalam perjalanan sudah jauh kemana-mana, dan mereka sangat luar biasa dalam mendominasi ekonomi kita. Sehingga kalau kita masuk di toko-toko, baik yang branded maupun toko-toko yang biasa aja, jual souvenir-souvenir biasa saja di Eropa, itu pasti ada penjaga tokonya orang Cina atau orang yang bisa berbahasa Cina. Kita lihat restoran-restoran Cina berterbaran hampir di seluruh Eropa, Amerika, itu luar biasa sekali. Sampai Eropa Timur sekalipun itu restoran Cina luar biasa sekali. Sampai di di Spanyol di utara sana itu luar biasa sekali. Nah, ini menjadi bagian dari sebuah perubahan geopolitik ekonomi yang luar biasa. Yang berikut adalah keuangan internasional. Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi multi currency. Aset keuangan emergency ekonomis diperkirakan melebihi negara maju. Ini menjadi tantangan tersendiri tentang keuangan internasional. Sehingga bahwa dolar tidak bisa lagi mengklaim dirinya sebagai satu-satunya simbol dari transaksi. Nah, ini yang menjadi penting sekali untuk kita melihat bahwa ekonomi terjadi pergeseran yang luar biasa. Yang berikut adalah perdagangan internasional.
Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6% per tahun. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi Indonesia ketika kita melihat bahwa di tengah-tengah pandemi COVID ini, hampir semua negara itu drop pertumbuhannya, termasuk Indonesia. Tapi secara perlahan-lahan kita mulai rebound. Kenapa? Karena di samping nasional konsumsi kita semakin bagus dan kita punya ketahanan ekonomi dan ketahanan konsumsi lokal itu kuat, tapi pada dasarnya adalah bahwa kita bisa mengelola potensi kita semakin baik sehingga di tengah-tengah pandemi ini kita tidak terjebak dengan semakin jatuh, tapi kita bisa mampu bangkit perlahan-lahan di tengah-tengah dunia yang sementara goncang ini. Yang berikut adalah peranan emerging economy. Output negara berkembang sekitar 71% dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama sebesar 54%. Ini menandakan bahwa Asia ke depan itu memegang peranan penting dalam ekonomi dunia. Kenapa? Karena kita punya bonus demografi yang bagus dan juga kita punya sumber daya sumber daya alam yang luar biasa. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita bahwa jangan sampai kita menjadi lahan dari eksploitasi, lalu kita tidak bisa mengendalikan proses pengembangan ekonomi itu semakin baik. Oleh sebab itu, pengembangan dan persiapan sumber daya manusia bagi kita, ini penting sekali untuk kita menapak pada tahun 2045 yang akan datang. Yang berikut adalah urbanisasi dunia. Penduduk dunia yang tinggal di perkotaan mencapai 65%, dengan 95% pertambahan terjadi di emerging economy. Apa yang terjadi dalam yang dimaksud yang ini adalah bahwa orang melihat bahwa kota itu adalah menjadi tujuan utama dari bagaimana meningkatkan ekonomi. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita semua. Tetapi kalau kita lihat tren terakhir ini, ketika COVID melanda dunia, banyak sekali orang itu melepas propertinya di kota dan orang kembali ke desa, mau hidup sendiri, mau hidup jauh dari komunitas, sehingga mereka bisa mengamankan mereka punya kesehatan. Nah, ini tren baru yang muncul sehingga orang ingin kembali ke alam. Orang tidak mau lagi hidup di kota yang penuh dengan manusia dan menjadi rentan penyebaran penyakit COVID-19. Ini menjadi tantangan juga tersendiri bagaimana kita mengembangkan hidup yang kembali ke alam. Oke, next. Nah, ada satu hal yang saya harus bahas juga bahwa situasi COVID-19 ini menjadi tantangan kita sebagai anak-anak muda dalam pengembangan SDM maupun ekonomi ke depan. Presiden Jokowi pada 14 Agustus dalam pidato 14 Agustus 2020 yang lalu mengatakan bahwa semua negara harus menjalani proses mati komputer, ibaratnya mati komputer saat ini, harus melakukan restart, harus melakukan rebooting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. Ini analogi yang dipakai oleh Presiden dalam pidato 14 Agustus yang lalu tentang ibarat komputer, bahwa ini kesempatan untuk kita restart, kita mengkonsolidasikan semua potensi kita, kita melakukan rebooting proses kita, sehingga ketika orang dunia sementara terpuruk, maka Indonesia sementara mengkonsolidasikan dirinya sehingga pada saat ketika rebound kembali ke keadaan normal, kita sudah siap dan kita jauh ketika orang baru memulai konsolidasi. Ini kesempatan di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah COVID, tapi kita tidak lengah, tetap kita melakukan konsolidasi. Berat, iya berat. Punya risiko, pasti punya risiko. Melelahkan, pasti melelahkan. Tetapi ke depan kita semakin baik. Karena apa? Ada kesempatan untuk kita di tengah-tengah orang orang terpuruk dengan ekonomi, terpuruk dengan COVID, tapi kita melakukan konsolidasi di tengah-tengah mengatasi pandemi. Jadi oleh sebab itu, kalau kita lihat kebijakan pemerintah, aspek kesehatan itu menjadi penting, tetapi di samping aspek kesehatan masyarakat, kita juga memikirkan aspek ekonomi. Ini dua dilema yang sangat berat sekali untuk pemerintah ambil. Kita tahu persis bahwa terjadi refocusing, realokasi anggaran yang luar biasa. Hampir semua program-program unggulan itu dari pemerintah itu harus di stop hanya untuk dialokasikan kepada penanganan kesehatan COVID maupun penanganan emergensi bagi
ekonomi masyarakat. Ini dua hal yang harus berjalan beriringan, tidak bisa kita mengedepankan kesehatan lalu mengabaikan ekonomi, apalagi mengedepankan ekonomi dan mengabaikan kesehatan masyarakat. Di satu sisi yang saya harus katakan untuk teman-teman bahwa ketika dunia sekarang sementara berebutan habis-habisan dengan vaksin, kita bangsa Indonesia tetap punya stok vaksin yang banyak. Kenapa? Karena presiden kita ketika orang belum memikirkan tentang vaksin, kita sudah kontrak dengan negara-negara, baik Cina, baik dengan Inggris, baik dengan India, baik dengan Korea, tentang vaksin. Sehingga pada saat orang mau berebut dengan vaksin sekarang, kita sudah punya kontrak dan kita sudah siap untuk mendapatkan negara lain. Masih susah sekarang, atau masih berebutan untuk mendapatkan vaksin. Kayak contoh Jepang sampai sekarang belum vaksin, di samping dia hati-hati, tapi jatah vaksinnya juga baru datang belakangan gitu, bayangkan. Nah, kita Indonesia sudah vaksin, kita adalah negara pertama di ASEAN yang vaksin, gitu, secara resmi. Ini menandakan bahwa kita siap untuk peduli dengan kesehatan, tapi juga berimplikasi pada perbaikan ekonomi. Nah, memang kita harus akui bahwa di kuartal kedua itu Indonesia itu minus 0,32%. Ini berat sekali dan kita harus kerjakan itu dengan baik. Dan kita berharap bahwa dengan vaksinasi yang berjalan dengan baik, maka ekonomi kita juga semakin baik karena orang semakin percaya diri untuk bisa keluar dan bisa bekerja dengan baik. Next. Ya. Nah, oleh sebab itu saya mau gambarkan sedikit tentang biaya penanganan COVID-19 itu luar biasa besar sekali. Biaya penanganan COVID-19 itu sekitar 695,20 triliun. Ini luar biasa, di mana sektor kesehatan itu sekitar 87,55 triliun, perlindungan sosial sekitar 203,90 triliun, insentif usaha itu 120,61 triliun, UMKM untuk subsidi kepada UMKM dan pengembangan mereka UMKM itu 123,46 triliun, pembiayaan korporasi itu sekitar 53,57 triliun, itu kecil sekali dari semua pembiayaan, dan sektor baik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah itu sekitar 100,6 triliun. Nah, ini yang kita lihat bahwa kesehatan dan perlindungan sosial itu mendapatkan porsi yang sangat besar. Setelah itu baru aspek insentif ekonomi di sektor kecil itu punya porsi yang mengikuti kesehatan dan perlindungan sosial. Ini kita bisa lihat bahwa dengan penganggaran ini maka tren kebijakan pemerintah adalah bahwa aspek kesehatan dan perlindungan sosial itu menjadi utama, baru setelah itu baru kita bicara tentang ekonomi atau dia berbarengan di bawah kesehatan dan perlindungan sosial. Ya. Lanjut. Nah, dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu pertama dia bertujuan adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha. Jadi di tengah-tengah COVID-19 di mana semua orang hancur, usaha-usaha hancur secara global maupun di Indonesia, tapi pemerintah tetap bertahan melakukan kebijakan pemulihan ekonomi di mana kita harus melindungi UMKM, rakyat kecil dalam usaha dan kehidupannya, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha. Ini penting sekali, makanya Presiden lewat bantuan-bantuan modal kerja, kartu prakerja, itu penting sekali untuk kita meningkatkan dan mempertahankan kemampuan ekonomi pelaku usaha. Prinsipnya adalah, itu adalah prinsip keadilan sosial, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, penuh kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel. Selain kita tidak menimbulkan moral hazard, dan juga pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan. Ini penting sekali sehingga bagaimana aspek-aspek ini harus dipenuhi, dilakukan secara hati-hati untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha. Bentuk pelaksanaannya adalah ada penyertaan modal negara, ada penempatan dana, ada investasi pemerintah, dan penjaminan maupun belanja negara. Tujuannya adalah juga selain itu adalah menjaga keberlangsungan dunia usaha dan UMKM. Jadi orientasinya adalah kepada dunia usaha kecil karena mereka adalah yang paling terdampak, yang kena langsung, untuk menjaga keberlangsungan ekonomi nasional. Karena kita sadar atau pemerintah sadar bahwa dengan fondasi yang kuat di akar rumput, maka itu menjadi dasar keberlangsungan ekonomi nasional bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan hanya pada tingkat elit, tetapi di tingkat masyarakat di akar rumput,
Itu penting sekali karena itulah ketahanan utama kita dari bagaimana kita membangun ekonomi nasional kita secara baik. Lanjut. Nah, dalam peningkatan kapasitas Kementerian Ekonomi Pemuda, paling tidak saya memberikan pemikiran tentang 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan literasi digital dan teknologi untuk memanfaatkan momentum perubahan global dan disrupsi industri. Ini penting sekali bahwa kita tidak bisa melakukan sebuah inovasi tanpa memakai atau mengabaikan literasi digital dan teknologi untuk memanfaatkan momentum perubahan global. Ini sebuah keniscayaan di mana hidup ke depan, kehidupan kita tidak akan terlepas dari digitalisasi dan teknologi informasi. Oleh sebab itu, bagaimana pemuda Indonesia, teman-teman khususnya di Kalimantan Tengah, dalam forum ini, meningkatkan kapasitas literasi digital dan teknologi untuk memanfaatkan momentum perubahan global dan disrupsi industri. Ini penting untuk menjaga kualitas kinerja dan produktivitas kita ke depan. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi agar lebih berdaya saing. Tidak bisa kita melihat bahwa kehidupan kita hanya sebatas kabupaten, kita tidak bisa melihat bahwa kehidupan kita hanya sebatas provinsi atau antar kabupaten, tetapi kehidupan kita adalah secara nasional maupun secara global. Orang yang hidup di Sampit, bisa aja dia bisa berbisnis dengan orang yang ada di Jepang, bisa aja dia berbisnis dengan mitra bisnis yang ada di Australia, di Cina, di Singapura, atau di Amerika sekalipun. Kenapa? Karena dia memanfaatkan momentum literasi digital dan teknologi ini secara baik gitu. Jadi ruang dan waktu itu tidak lagi mengurung kreativitas dan produktivitas kita maupun inovasi untuk melakukan daya saing baik secara nasional maupun secara global. Itu tidak lagi menjadi hal-hal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga adalah menumbuhkan semangat kewirausahaan. Ini penting sekali bahwa jangan lagi kita berpikir bahwa setelah habis sekolah kita harus jadi ASN. Itu berapa sih ASN yang mau diterima? Itu pun juga tidak setiap tahun. Tetapi semangat kewirausahaan itu penting sekali untuk kita menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru, kita menumbuhkan lapangan kerja, dan kita bisa mandiri untuk melakukan sebuah inovasi-inovasi dan produktivitas yang merupakan daya saing yang lebih baik di tengah-tengah terbukanya teknologisasi dan digitalisasi yang luar biasa. Yang keempat adalah saling berkolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Tidak bisa kita sendiri bekerja. Kita butuh partner baik di antar kabupaten, kita butuh partner di provinsi, atau kita butuh partner di daerah-daerah provinsi lain, dan terlebih juga kita bisa punya partner di luar negeri. Ini penting karena mencapai sebuah kesuksesan kita tidak bisa bersama sendiri, tapi kita harus bersama-sama. Kita harus membangun sebuah kolaborasi yang simbiosis mutualisme yang sangat kuat sehingga kita saling menopang satu sama lain. Ini penting sekali sehingga yang pertama adalah kita meningkatkan literasi digital dan teknologi, kita meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi untuk berlari saing, dan menumbuhkan semangat kewirausahaan. Yang keempat adalah meningkatkan kolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, ini ya untuk mengakhiri ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno, proklamator kita, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi ketika beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Ini sebuah hal yang luar biasa yang diungkapkan oleh Bung Karno bahwa dia melihat bahwa potensi orang muda itu sangat luar biasa. Berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Ini sebuah komitmen, sebuah adagium yang luar biasa dari proklamator kita Bung Karno bahwa potensi perubahan sebuah bangsa itu sangat ditentukan oleh bagaimana peran dari pemuda. Ini penting sekali. Terima kasih, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Semoga itu menjadi pemicu bagi diskusi kita di sore hari ini. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya. Ya sangat luar biasa Bang ya. Pemaparan materi yang diberikan sangat lugas dan tegas. Seorang Deputi KSP, saya harus mengejar gitu ya. Dari pemaparan yang sangat luar biasa, dari kawan-kawan juga tadi sudah mendengar di sini dengan baik sekali Bang.
menyimak apa yang Abang sampaikan mengenai berkaitan tentang materi yang Abang sampaikan itu sangat luar biasa. Nah, kebetulan tadi disinggung sebelum kita masuk kepada diskusi yang lebih hangat, tadi disampaikan berkaitan dengan eksploitasi hutan yang begitu marak besar terjadi terutama di Kalimantan. Nah, itu menyebabkan bergantinya sistem pemanasan global yang sangat tinggi. Nah, sementara sumber daya manusia masih belum siap untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Nah, sementara itu kita lihat sekarang salah satu kemirisan kita sebagai generasi muda, terutama untuk di wilayah Kalimantan sendiri, terjadi deforestasi hutan yang begitu besar-besaran, ugal-ugalan. Sebelum sampai dari kawan-kawan lain, Bang, bagaimana Abang menanggapi untuk deforestasi hutan di wilayah Kalimantan? Terima kasih, Bang. Ya. Ini kan bukan masalah yang baru ya di Kalimantan secara umum maupun di Kalimantan Tengah. Saya melihat bahwa pertumbuhan seperti perkebunan sawit maupun eksploitasi hutan yang habis-habisan terhadap kayu-kayu di Kalimantan ya, yang relatif sekarang kita cari sudah susah sekarang di Kalimantan. Ini membuat kita harus prihatin bahwa ekosistem itu berubah. Orang-orang hutan, binatang-binatang, hewan-hewan yang khas Kalimantan semakin hari itu semakin langka di di Kalimantan. Suhu juga berubah, pembakaran juga semakin banyak atau pernah menghancurkan hutan yang cukup besar. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita cermati secara serius. Dan kebetulan di kantor kami, kantor staf presiden di Deputi 1 juga membawai halaka, dan kami memberikan konseran yang luar biasa terhadap rehabilitasi hutan-hutan. Dan kita meningkatkan hutan-hutan produksi, dan kita menjaga tentang ekosistem paru-paru dunia di Kalimantan khususnya. Nah, dalam konteks itu, pertanyaan yang disampaikan oleh moderator atau keprihatinan disampaikan oleh moderator, menurut saya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, dalam konteks itu bahwa saya harus apresiasi seperti teman saya, Bung Jagau, yang juga adalah aktivis lingkungan hidup yang punya concern yang luar biasa terhadap hutan Kalimantan dan lingkungan hidup di Kalimantan. Apa yang dia kerjakan itu menurut orang bisa itu hal yang sederhana, hal yang kecil, tetapi dia sangat mendasar. Kenapa? Tidak sekedar hanya memelihara hutan, tapi juga memberikan kesadaran. Nah, dalam konteks itu juga kita juga harus memberikan perhatian yang sangat serius bagi industri-industri yang hadir yang berpotensi untuk merusak hutan. Nah, dalam kebijakan itu Presiden Jokowi sendiri itu memberikan atensi yang luar biasa sehingga izin-izin sawit itu tidak diberikan dengan sembarangan, malah itu ditahan dengan sangat ketat sehingga syarat-syarat itu dipersulit dan pengerusakan hutan itu semakin dihindari. Untuk teman-teman ketahui bahwa sejak 2016 itu Presiden sudah sampaikan kepada Kapolda, baik kepada Kapolres, kepada Pangdam, kepada Danrem, sampai dan Dandim, jika Anda tidak bisa menyelesaikan kebakaran hutan dan mengatasi kebakaran hutan, maka detik itu pun juga pasti terjadi mutasi dan pemberhentian. Dan itu tidak main-main, itu dilaksanakan dengan serius. Sehingga kita belajar bahwa jangan sampai kebiasaan kita untuk membakar hutan atau menghancuri hutan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Karena kita malas dalam mengelola sebuah lahan pertanian dengan baik, lalu kita mengambil jalan pintas. Itu Presiden sangat serius jika Kapolda, Kapolres, sampai dengan Kapolsek, maupun juga Pangdam, Danrem, Dandim, dan Ramil tidak bisa mengatasi kebakaran hutan atau mencegah kebakaran hutan, maka dengan detik itu pun juga dia harus diganti.
dan dia mendapat sanksi yang sangat serius. Ini apa yang terjadi adalah pesan yang disampaikan adalah bahwa Presiden sangat concern, pemerintah ini sangat concern dengan hutan itu sendiri. Karena hutan adalah masa depan kita. Laut adalah masa depan kita, hutan adalah masa depan kita. Terima kasih. Ya. Luar biasa, Bang. Apa yang saya tanyakan itu karena bagian daripada keresahan kita juga untuk orang-orang Dayak pada khususnya. Karena bagi orang Dayak itu hutan adalah ibu dari segala kehidupan. Hutan itu market bagi orang Dayak. Hutan itu adalah ekonomi, sumber makanan. Nah, betul tadi apa yang dikatakan Abang, satwa daripada Kalimantan berkurang, khususnya babi, Bang, karena orang Dayak itu kaya akan binatang. Kalau dulu orang tua tinggal berburu cari ke hutan, namun sekarang itu sudah berubah. Itu akibat perluasan eksploitasi hutan yang sangat luas. Itu curhatan saya, Bang, sebagai orang putra asli Kalimantan gitu ya. Melihat keadaan sekarang berbeda daripada 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya masih lihat. Namun sekarang jadi berubah dan berbeda. Itu sedikit keluh kesah saya, Bang. Karena kebetulan Abang bertugas di Deputi Kepala Staf Kepresidenan, tidak salah rasanya saya curhat gitu ya. Dalam melihat keadaan lingkungan sosial yang berubah begitu drastis untuk wilayah Kalimantan. Kalimantan sekarang tidak sedang baik-baik saja. Itu, Bang. Nah, langsung saja daripada kawan-kawan yang ada di Zoom meeting maupun di Aula HMI Cabang Palangkaraya, itu sudah disampaikan beberapa materi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Abang dan Febri Calvin. Nah, silakan kawan-kawan di Zoom meeting maupun ruangan ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti bisa ditanggapi oleh pemateri kita. Nah, kebetulan, Bang, sedikit saya lupa memberi informasi untuk sekolah kader Lewu Harati ini keterwakilan dari beberapa anak muda di Kalimantan Tengah serta kawan-kawan seperti di wilayah lain seperti di Papua, Sumatera, Kalimantan dan seterusnya. Ini adalah keterwakilan, Bang. Nah, silakan kawan-kawan. 1, kita buka 3 penanya dulu. 2, ada lagi dari kawan-kawan dari Papua. Ya, Datri, silahkan Datri. Ya. Selamat sore, Bang. Sore. Selamat sore. Perkenalkan, saya Datri Widati. Tadi telah disampaikan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, yaitu melalui program Kartu Prakerja. Pertanyaan saya, sejauh ini, menurut kacamata Bapak, seberapa besar kontribusi program Kartu Prakerja ini dalam peningkatan kemampuan ekonomi para pelaku usaha? Karena jujur, Bang, saya pernah ditawarkan oleh teman saya untuk mendaftarkan untuk daftar program Kartu Prakerja ini. Teman saya itu menyampaikan ke saya bahwa ayo kita ikut program Kartu Prakerja biar kita mendapatkan insentifnya, Bang. Jadi mendengar kalimat tersebut saya benar-benar miris karena
dia yang menawarkan ke saya itu benar-benar saya rasa tidak begitu memperdulikan dan memperhatikan tujuan dari diadakannya program tersebut. Jadi pertanyaan saya tadi saya ulangi Bang, sejauh ini menurut kacamata Abang seberapa besar kontribusi program Kartu Prakerja ini dalam peningkatan kemampuan ekonomi para pelaku usaha? Kemudian pertanyaan saya yang kedua terkait masalah yang saya sampaikan tadi, bagaimana sih cara pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya. Gimana Bang? Apakah langsung ditanggapi dulu atau kita lanjut penanya yang kedua? Lanjut. Ya. Kemana aku nggak dengar? Yuk penanya kedua. Biar kalian guys. Izin Pak, perkenalkan nama saya Lian Pak. Di sini saya ingin bertanya Pak. Saya sangat senang dengan filosofi Bapak yang mengatakan laut, alam adalah masa depan Indonesia. Tapi saya ingin bertanya Pak, apakah masa depan Indonesia atau untuk investor sebenarnya Pak? Hanya itu saja sih pertanyaan saya Pak. Sekian dan terima kasih. Ya Bang, saya rasa tanggapi dulu dua penanya ini. Lanjut aja semua deh, nggak apa-apa. Beberapa tiga atau empat gitu ya. Yang 3 atau 4 masih ada? Kawan-kawan dari Papua. Persoalan Kalimantan sama Papua sama saja. Ya, ada lagi? Dia minta 2 orang lagi. Oh, iya. Ya, Bang, jawab itu dulu katanya sesi pertama ini, nanti dilanjutkan sesi kedua. Oke. Ya, kalau yang berikutnya jangan tanya yang sama lagi ya. Ya, jadi Kartu Prakerja ini dalam catatan kami itu punya plus minus yang kita harus jujur sampaikan itu ya. Yang pertama adalah bahwa betul ada banyak yang mispersepsi terhadap kebijakan pemerintah ini, di mana orang ingin dapatkan subsidinya aja yang 600.000 itu dan tidak memikirkan atau tidak melihat tentang fungsi utama dalam mempersiapkan mereka yang membutuhkan atau terdampak COVID dalam kemandirian. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa fungsi daripada kartu kebijakan pemerintah dalam kartu prakerja ini adalah bukan untuk orang dapatkan kartu lalu bisa kerja di pemerintah atau kerja di perusahaan, bukan. Tetapi dia adalah mempersiapkan baik pemuda, baik masyarakat secara umum untuk bagaimana bisa mengembangkan skill, keahlian dia, dididik dengan baik selama beberapa waktu dengan subsidi dari pemerintah untuk mandiri dalam proses pekerjaan itu, mempersiapkan pekerjaannya, keterampilan dia lebih baik, lalu dia mendapatkan sebuah kemandirian ke depan. Nah, contoh ada beberapa testimoni yang ada di tangan saya ini. Mereka ada anak muda yang punya keinginan untuk otak-atik video dan macam-macam. Sekarang dia sudah bisa buat video sendiri dan dia mendapatkan uang gitu. Contoh, dia menjadi YouTuber, dia menjadi pekerja seni dan dia bisa mendapatkan uang setelah dia dididik dengan program Kartu Prakerja ini. Yang kedua adalah ada juga orang yang punya minat awalnya hanya keterampilan biasa aja sebagai seorang penjahit, tetapi dia dididik menjadi seorang penjahit profesional. Ada juga yang punya
keinginan untuk bisa mandiri, mengelola potensi keterampilannya untuk membuat kue, makanan, dan dia akhirnya dididik bisa menjadi seorang yang bisa memasak dengan baik dan bisa mengelola manajemen warungnya itu dengan baik. Nah, ini yang dimaksudkan, didedikasikan untuk mereka yang terdampak COVID di tengah-tengah pandemi ini. Nah, mereka itulah yang dididik dengan subsidi dari pemerintah secara terbatas, tetapi dengan keterampilan dari pemerintah yang diberikan sesuai dengan keahlian mereka, sehingga apa yang menjadi outputnya adalah bahwa mereka survive. Mereka survive di tengah-tengah pandemi yang semakin sulit ini. Jadi mereka tidak lagi terjebak dengan menjadi pekerja kantoran atau pekerja pabrik, tetapi mereka semakin mandiri. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, pemerintah juga sangat serius dalam melihat tentang permasalahan keterpurukan ekonomi atau terdampak COVID ini. Nah, kita lihat beberapa waktu yang lalu Presiden sendiri secara langsung juga memberikan subsidi bagi modal kerja kurang lebih sekitar 2.400.000 kalau nggak salah itu per orang. Nah, ini diharapkan bahwa modal ini bisa menjadikan orang itu semakin berusahanya semakin bagus di sektor-sektor informal, UMKM, di skala-skala mikro, skala-skala kecil, membuat seorang penjual bakso itu bisa mendapatkan modal yang baik dan dia bisa berjualan dengan baik. Seorang penjual pecel dia bisa berjualan dengan baik. Seorang penjual nasi rawon dia bisa menjual dengan baik dan disubsidi dengan iklim yang baik, sehingga ke depan semua orang itu bisa survive di tengah-tengah keterpurukan ekonomi di tengah-tengah COVID ini sendiri. Ini Presiden selalu mengatakan bahwa dengan fundamen ekonomi yang kita berorientasi pada UMKM dan pengusaha kecil, maka kita sementara mempertahankan fondasi ekonomi kita secara nasional semakin baik. Kenapa? Kalau ekonomi hanya pada tingkat elit, pada perusahaan-perusahaan yang besar dan masyarakat kecil tidak diperhatikan, maka kita rapuh, ibarat kita membangun rumah di atas pasir. Nah, oleh sebab itu kita lihat bahwa kebijakan pemerintah di samping untuk meningkat aspek kesehatan, tetapi aspek ekonomi kecil, rakyat kecil, aspek mikro, UMKM itu sangat besar sekali dana yang digelontorkan untuk mempertahankan ekonomi mikro maupun UMKM di skala masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang apakah masa depan kita, masa depan Indonesia yang di laut dan di hutan itu apakah untuk rakyat atau untuk investor. Saya mesti kasih tahu untuk teman-teman contoh tentang lumbung ikan nasional di Maluku dan Maluku Utara. Itu kan akan dibangun industri perikanan yang luar biasa besar sekali. Baik di Maluku ada fish market internasional, ada Newport Ambon yang besar. Apa yang terjadi di sini adalah bahwa sembari proses infrastruktur itu dibangun, tetapi kita mempersiapkan masyarakat di pulau-pulau, rantai pasok dingin, supply chain-nya kita persiapkan dengan baik, sehingga apa yang terjadi adalah bahwa nelayan-nelayan kecil itu diberdayakan, dikasih subsidi BBM, dikasih kartu kusuka untuk asuransi, dikasih bantuan motor, kapal, supaya apa yang terjadi adalah mereka bisa melaut dengan baik, dikasih keterampilan untuk melaut dengan baik, dan mereka punya hasil itu ditampung. Karena kita sadar sungguh bahwa laut itu adalah masa depan, hutan itu adalah masa depan, dan ketika kita membangun sebuah industrialisasi perikanan, maka pondasi tonggak-tonggak keberhasilan dari sebuah industri itu ada di nelayan-nelayan kecil. Kita pastikan bahwa nelayan kecil itu tidak tercecer, tetapi mereka tetap melaut seperti biasa, tetapi diberikan modal, diberikan keterampilan untuk mereka bisa menjadi pelaut yang profesional. Nah, itu kalau kita lihat komposisinya itu banyak sekali anak-anak muda yang berorientasi di situ. Jadi sudah ada kesadaran yang luar biasa terhadap entrepreneur. Orang lagi tidak berpikir yang seperti saya katakan tadi bahwa ketika lulus sekolah dia harus jadi pegawai negeri sipil. Tidak lagi. Kenapa? Kapasitas tampung sangat kecil dan itu butuh
kompetisi yang luar biasa. Tetapi dengan literasi digital yang terbuka, teknologi yang semakin terbuka, orang sekarang mau melaut, anak-anak muda yang mau melaut, itu mereka di handphone mereka itu bisa ketahuan, oh ini cuacanya sementara seperti ini, maka kita harus melaut kapan dan jam berapa. Kita sekarang ikan posisi ada di sini, itu mereka bisa kontrol dari handphone mereka gitu. Oh ini kita sekarang diperhadapkan dengan cuaca yang buruk, jam berapa kita harus melaut, ini cuaca baik, kapan kita harus turun. Itu semuanya sudah terkontrol dengan baik, dan itu pemerintah punya concern dengan baik. Nah, ke depan, dengan yang saya katakan tadi bahwa pemerintah tidak seenaknya memberikan izin kelapa sawit, itu menandakan bahwa masa depan kita terhadap hutan itu penting sekali. Kenapa? Karena kearifan lokal itu menjadi sebuah kekuatan dari masyarakat Indonesia dalam mempertahankan ketahanan ekonomi. Nah, ini penting sekali untuk kita sadari. Jadi itu bukan sekedar lip service. Itu sebuah kebijakan yang dibangun secara sadar untuk melindungi masyarakat kita dari ekosistem kita baik di laut maupun di darat. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa tanggapan dari Abang untuk sesi pertanyaan yang pertama ini. Nah, itu tadi sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Ataukah sudah paham dengan apa yang sudah disampaikan tadi? Sudah ya? Oke. Masih ada lagi, kita buka 2 orang penanya kalau ada. Kalau tidak ada, kita langsung kepada. Masih ada? 1 orang. Maju ke depan. Semangat. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Yati Nili Burdam. Di sini saya mau minta pendapat dari Bapak. Nah, di Papua itu saya mengambil contoh di daerah saya di Papua, khususnya di Jayapura. Di sana tuh orang asli Jayapura sering menjual tanah demi sebuah pembangunan. Padahal itu adalah tempat mereka mencari makan. Contohnya mencari ikan. Nah, di sana juga ada seperti hutan bakau, itu khususnya untuk perempuan. Nah, ya. Terus ketika mereka sudah menjual tanah tersebut, mereka harus kembali berjualan untuk bertahan hidup. Pertanyaan saya, apakah mereka harus tetap menjual tanah demi pembangunan atau tetap menjaga sumber daya alam tersebut? Terima kasih. Ya, langsung si Raja. Nanti kau ya, 3. Ya. Selamat siang, Mbak. Saya Raja Manurung dari Sumatera Utara. Selamat sore. Saya Raja Manurung dari Sumatera Utara. Kita bicara tentang kemandirian ekonomi buat pemuda. Yang ingin saya tanyakan adalah, Pak, ketika ada lahan misalnya di Kalimantan Tengah, dibuat untuk seperti Kinipan. Nah, apakah bisa pemudanya yang sendiri terjun untuk menghandle gitu, Pak? Tidak untuk yang seperti tidak orang luar yang menghandle itu, sementara putra daerahnya ada gitu. Pemberdayaan pemudanya sendiri. Supaya pemuda-pemuda Kalteng mandiri untuk membangun daerah mereka. Sekian sih, Pak. Boleh, 1 lagi. Kita buka. Buka masker. Supaya. Hah? Permisi, Pak.
Silakan. Di sini perkenalkan, nama saya Andre, mahasiswa Fakultas Hukum. Di sini mungkin sedikit ingin bertanyakan pandangan Bapak selaku staf presiden. Setelah saya melakukan mapping persoalan secara gambaran umum, terjadi suatu kemiskinan. Hanya saja di sini setelah saya melakukan mapping tersebut terjadi kemiskinan struktural, bukan yang terjadi ini kemiskinan organik. Artinya kemiskinan struktural tersebut terjadi dikarenakan adanya semacam framing dari struktur-struktur sosial, struktur-struktur politik, struktur-struktur ekonomi. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam hal ini untuk men-trigger perekonomian dari masyarakat atau memberdayakan masyarakat miskin atau termarginalkan. Terima kasih, Pak. Ya, itu Bang pertanyaan yang telah disampaikan dari kawan-kawan di arena. Ya, satu pertanyaan lagi Bang, kalau masih dibolehkan. Ya. Ya, shalom Bang. Perkenalkan Bang, saya Angga Kristi Dwi Putra Bang. Saya Ketua Harian Bang. Saya Ketua Harian Forum Pemuda Kalimantan Tengah. Saya Sekretaris Cabang GMK Palangkaraya Masa Bakti 2019-2021 Bang. Baru dimisioner Bang. Saya mungkin minta ini sih Bang, masukan juga supaya nanti ini bisa kita suarakan juga Bang. Terkait dengan retail modern Bang, karena kita bicara kewirausahaan seperti itu. Saya minta masukan ini sih Bang, terkait dengan maraknya persebaran dari Indo dan Alfa yang punya Maret di belakangnya Bang. Jadi dua retail modern ini kalau di Palangkaraya ini sudah ada di mana-mana Bang. Jadi saya mau minta masukan terkait dengan gimana nih dengan pelaku-pelaku retail yang tradisional supaya mereka ini nggak kalah saing kayak gitu Bang. Karena kalau kita ke Indo dan Alfa itu cari gembok kunci pun di situ ada kayak gitu Bang. Saking mereka mau penuhi kebutuhan masyarakat kayak gitu. Itu sih Bang yang pasti Bang, supaya harapannya tidak hanya retail modern ini yang terus eksis, juga retail yang sifatnya tradisional ini juga bisa bersaing lah kayak gitu Bang. Itu sih Bang mungkin yang dapat saya sampaikan. Makasih Bang. Terima kasih Kak. Ya, silakan Bang, ada 4 penanya yang disampaikan tadi. Itu berkaitan dengan beberapa pertanyaan begitu dari kegelisahan atau kegelisahan yang ingin tahu dari kawan-kawan. Silakan Bang, saya berikan kesempatan. Ya. Yang pertama sebelum saya jawab, saya mau bilang begini ya. Jika ada kegelapan, jangan mengutuk kegelapan, tapi nyalakanlah lilin, biar ada terang gitu. Apa maksudnya adalah bahwa jika ada sebuah permasalahan, jangan kita cuma hanya menggerutu, kita hanya mempersoalkan, tapi tidak ada solusi gitu. Nah, dalam konteks ini saya harus bicara jujur. Hampir semua daerah di Republik ini saya sudah jalan, selama waktu saya masih PPGMKI sampai dengan saat ini gitu loh. Nah, apa yang disampaikan oleh Yati itu betul, bahwa anak-anak orang-orang tua kita, saudara-saudara kita di Papua, itu ketika terjadi sebuah pembangunan, itu tanahnya dijual, tetapi uang itu dipakai bukan untuk membangun sebuah kekuatan ekonomi, tetapi beli mobil, beli motor, dan setelah itu uang tidak ada lagi, langsung jual motor lagi dan selesai gitu. Nah, apa yang terjadi di sini adalah bahwa pemerintah daerah tidak mempersiapkan
masyarakatnya itu dengan baik. Kita harus jujur bahwa ada tugas pemerintah daerah, ada tugas pemerintah pusat. Tidak mungkin presiden atau pemerintah pusat harus urus sampai dengan hal-hal teknis seperti itu. Mestinya ketika terjadi sebuah pembangunan, maka tugas dari pemerintah daerah adalah mempersiapkan masyarakatnya ketika mendapatkan uang. Sekarang gini loh, dalam kebijakan pemerintah Presiden Jokowi terhadap pembangunan infrastruktur, tidak pernah ada ganti rugi, Pak. Yang ada itu ganti untung, Pak. Appraisal, KJPP itu kerjanya itu sangat profesional dan sangat mandiri. Saya yang bertanggung jawab dengan jalan tol, dengan bandara, dengan bendungan, dengan pelabuhan, dengan kereta api. Sampai sekarang, saya tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal perusahaan appraisal, KJPP itu siapa dan mana gitu. Karena saking mandirinya mereka, kita nggak bisa intervensi. Mereka punya tugas itu dilindungi oleh undang-undang yang sangat mandiri. Dan mereka appraisal tanah itu sangat luar biasa, sehingga rakyat itu tidak ganti rugi, tapi ganti untung. Nah, memang ada beberapa insiden-insiden kecil di lapangan, dan itu sudah diselesaikan dengan baik melalui pengadilan maupun lewat appraisal yang benar. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa mental kita, masyarakat kita, itu belum sepenuhnya menyadari bahwa apa yang dia dapatkan ketika tanah itu yang menjadi penghidup, tanah bagi orang Papua itu hidupnya. Kalau bagi orang Dayak itu hutan adalah hidup mereka. Tetapi bagi orang Papua tanah itu adalah hidup bagi mereka. Nah, yang jadi ironis adalah ketika tanah dijual untuk pembangunan, maka yang terjadi adalah uang itu tidak dipakai sebagai kapital, sebagai modal, tapi diselesaikan untuk sesuatu yang konsumtif gitu. Setelah itu selesai, tidak bisa lagi bikin apa-apa. Dan akhirnya apa? Tanah dijual dan dijual lagi gitu. Nah, banyak sekali konflik di Papua terjadi karena kecemburuan antara orang asli Papua dengan masyarakat pendatang, baik dari Bugis, Buton, Makassar, atau Toraja gitu. Karena dianggap bahwa orang pendatang itu lebih maju, kita juga nggak bisa salah bahwa ini bagian dari proses kompetisi di ekonomi yang terjadi kecemburuan. Tapi di satu sisi juga adalah bahwa kesadaran terhadap pemberdayaan masyarakat asli Papua itu juga masih jauh. Nah, oleh sebab itu sekarang ada kebijakan afirmatif yang sangat luar biasa bagi anak-anak Papua, OAP, orang asli Papua, sehingga kita melihat bahwa beasiswa diberikan untuk sekolah keluar, beasiswa diberikan untuk sekolah di Jakarta atau sekolah di kota-kota besar yang lain, lalu kontraktor-kontraktor anak Papua itu diberikan keistimewaan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan pembinaan yang sangat baik dan sangat luar biasa, dan kebijakan afirmatif itu mendorong untuk anak-anak Papua bisa bersaing dengan baik. Nah, kita harus syukur sekarang bahwa anak-anak Papua semakin hari semakin bagus. Kalau kita keluar, itu banyak yang sekolah di London, sekolah di Belanda, sekolah di Amerika, luar biasa, pintar-pintar. Tetapi sampai saat ini banyak yang belum pulang juga gitu. Ini tantangan tersendiri untuk kita, untuk bagaimana menghadirkan anak-anak Papua yang luar biasa di luar itu untuk pulang kembali ke Indonesia untuk membangun Papua. Nah, Papua ini sebuah masalah yang sangat serius, punya kekhasan tersendiri, masalahnya sangat kompleks. Kebijakan pemerintah dengan Otsus Plus dan memberikan dana Otsus yang luar biasa sampai sekarang pun itu tidak juga dianggap berhasil. Apa yang terjadi, saya harus bilang bahwa korupsi sangat besar, dan korupsi itu dilakukan oleh pemerintah daerah yang juga anak-anak Papua gitu. Itu tantangan luar biasa yang kita harus jujur bahwa bagaimana dana Otsus yang sangat besar itu digelontorkan oleh pemerintah, tetapi kenapa rakyat masih miskin? Apa yang terjadi adalah banyak sekali dana Otsus itu yang disalahgunakan, tidak pada tempatnya. Ini menjadi otokritik yang luar biasa, sehingga menjadi tanggung jawab dari gereja atau lembaga-lembaga agama untuk bisa memberikan penguatan yang luar biasa kepada tokoh masyarakat, kepada Pemda, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Sehingga apa yang terjadi adalah bahwa ada juga banyak sekali bupati-bupati di gunung yang juga dalam satu hari, satu bulan, itu cuma mungkin 2 hari di kabupatennya. Selain itu ada di Jayapura dan di Jakarta gitu, ada di Manado gitu. Bagaimana kita membangun sumber daya manusia jika kepemimpinan kita seperti itu? Ini bagian dari tanggung jawab kita, bahwa masalah Papua itu masalah yang sangat serius. Ini menjadi tanggung jawab kita secara bersama untuk kita melihat bahwa tanggung jawab kita adalah membangun manusia dengan baik. Apa gunanya kita gelontorkan uang bertriliun-triliun ke sana, tapi
masyarakatnya tidak siap, pemimpinnya tidak sadar bahwa apa yang mereka terima itu ada menjadi bagian untuk tanggung jawab kepada masyarakat gitu. Ini menjadi catatan serius bagi kita semua. Sehingga perhatian kita kepada Papua adalah perhatian yang sangat serius dan juga disambut dengan sebuah keseriusan juga dari daerah di Papua untuk menjadi sinergi yang positif. Bagi saya, Papua merdeka itu adalah merdeka dari ketertinggalan, merdeka dari kebodohan, mereka dari kemiskinan, mereka dari keterbelakangan. Itu lebih penting dari sekedar hanya merdeka dari sisi ideologi. Itu tidak pas di situ. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita bagaimana memerdekakan orang Papua dari ketertinggalan, dari kemiskinan, dari keterbodohan, dari keterbelakangan. Kenapa kita harus jujur bahwa bumi dan tanah di Papua, hutan Papua itu menghidupi bangsa Indonesia yang sangat luar biasa, sangat kaya. Tetapi sangat ironis, kenapa masyarakat Papua itu sangat miskin, sangat terbelakang. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita bisa melihat. Jadi tolong belajar baik-baik dan yuk kembali ke Papua dan bangun Papua itu dengan hati. Nggak bisa main-main di sini gitu. Yang kedua adalah terhadap apa yang disampaikan oleh Raja Manurung maupun Andre dan juga Angga. Yang terakhir itu adalah tentang Raja dan Andre. Yang saya mau bilang bahwa peranan Pemda ini penting sekali dalam beberapa hal. Ya, contoh juga tentang kemiskinan struktural ya, Andre. Ini penting sekali bahwa kemiskinan struktural itu kan dilahirkan karena ada ketimpangan, ada kesenjangan, ada kebijakan yang tidak pas terhadap sebuah masyarakat. Nah, salah satu solusi dari Presiden Jokowi dalam 7 tahun terakhir ini adalah bagaimana konektivitas itu dibangun. Jadi ya saya sampaikan tadi bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran itu hanya adalah untuk membangun sebuah konektivitas dan disparitas itu semakin dihilangkan dan kesenjangan itu semakin diperpendek. Apa yang terjadi adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah kita yang kaya, tetapi kekayaan alam dia hanya dipakai untuk konsumsi diri sendiri gitu. Tidak bisa dijadikan sebagai sebuah komoditas ekonomi untuk membangun kesejahteraan. Contoh, di daerah-daerah di Maluku sana, di daerah tertentu seperti di Banda, di Pulau Buru, ini saya baru pulang kemarin sore, makanya saya bisa cerita dengan baik, walaupun saya asli Ambon juga, banyak ketika panen ikan cakala, ikan tuna itu mati dan dibuang di laut kembali, busuk. Nggak ada cold store, nggak ada energi di sana gitu. Untuk bangun cold store, rantai pasok dinginnya tidak ada sama sekali gitu. Saya bilang tadi lagi seperti di Kalimantan, ada garam yang bagus di dunia, ada beras yang bagus di hutan Kalimantan di perbatasan, tapi tidak ada konektivitas, tidak ada jalan tembus. Ya bagaimana orang mau bisa mendapatkan kehidupan yang baik gitu? Dulu orang dari Ayamaru dan Sorong Selatan itu butuh 3-4 hari baru sampai di Sorong untuk jualan sayur dan hasil buminya. Sekarang itu cuma butuh 2-3 jam sudah sampai di Sorong. Dulu orang dari Manokwari itu sampai di Sorong itu butuh 1 minggu, 3-4 hari sampai 1 minggu. Sekarang 10 sampai 12 jam sudah bisa tiba di Manokwari. Orang sudah bisa jual duren 1 trek itu, bisa pulang dapat untung 13 juta dari Sorong. Dia bisa beli beras, bisa beli macam-macam, bisa beli gula, dan dia bisa jual kembali ke Manokwari. Apa yang terjadi dari yang saya sampaikan adalah ketika konektivitas itu semakin diperpendek dan terbuka, infrastruktur itu terbuka, maka kesenjangan, kemiskinan struktural itu semakin baik diperpendek atau diatasi. Seperti dulu ya, saya ingat sekali waktu saya masih GMKI, itu Profesor Mubiarto, itu profesor yang bicara tentang kemiskinan, dia mengatakan bahwa sebuah keluarga itu bisa dikatakan tidak miskin kalau dia mempunyai di rumahnya tuh produksinya 24 kg beras per bulan. Indikator beras ini itu tidak pas di Maluku. Kenapa? Karena orang Ambon itu tidak makan nasi, dia makan ubi, dia makan sagu, makan papeda, sehingga kalau indikator itu dipakai, maka orang Ambon semua miskin, tidak ada yang tidak miskin gitu. Nah, itu yang membuat Profesor Mubiarto ke Ambon dan mengatakan bahwa ternyata orang Ambon itu kaya. Ikan di belakang rumah aja, di laut sepotong belakang rumah udah bisa jadi ikan semua. Bisa ada sagu, bisa ada ubi, bisa ada keladi, ada talas makan.
Tetapi yang terjadi adalah kemiskinan struktural, transportasinya tidak ada, konektivitas tidak ada, membuat makanan ada, hasil alam ada, tetapi kita miskin. Nah, itu yang membuat kita harus merubah itu, dan oleh Presiden Jokowi sekali lagi adalah dengan konektivitas infrastruktur, maka kita bisa membuat jarak kita semakin pendek dan orang bisa sampai ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang dimaksud bukan hanya sekedar infrastruktur jalan, bukan sekedar infrastruktur bandara atau pelabuhan, tetapi teknologi. Kalau kita lihat dengan Palaparing, maka kabel-kabel optik itu telah menjangkau daerah-daerah di sampai Papua, Kalimantan yang terpencil sekalipun itu sudah bisa memakai internet dengan secara perlahan-lahan sudah ada pembaruan. Dulu orang tidak bisa dapat telepon, tapi saya sudah sampai di Sungai Kayan di Kalimantan Utara, sampai di ada mau bangun bendungan di sana, sampai di Sungai Kayan di bagian bendungan pertama, bendungan kedua, itu di desa terakhir itu sudah ada telepon, sudah bisa saya bisa pakai video call dari sana, dari tengah hutan. Nah, menurut saya ini sebuah kemajuan yang luar biasa, sehingga kesenjangan-kesenjangan, disparitas antar wilayah, konektivitas yang menjadi permasalahan itu bisa diatasi dengan baik dengan pembangunan infrastruktur. Yang keempat adalah tentang Angga. Ini problemnya sangat serius, Ini bukan hanya di Kalimantan, tapi juga di Ambon, di Maluku. Ekspansi dari Alfamart dan Indomaret itu luar biasa. Persoalannya adalah, pernahkah kalian dari GMKI tanya kepada pemerintah daerah, kenapa kasih izin ke mereka untuk masuk? Gitu. Itu di Ambon, di Pulau Seram, itu sekarang mereka sudah masuk semua investasi juga gitu. Dan itu membuat warung-warung kecil yang biasanya orang bisa hidup, buka warung, itu terganggu sekarang gitu. Jadi mereka bisa survive ketika jam 10 malam ke atas, ketika Indomaret dan Alfamart sudah tutup, baru mereka jualan, lalu orang bisa punya kebutuhan tengah malam itu bisa datang beli di warung mereka. Tapi kalau mereka buka pagi atau siang, tidak dapat gitu. Karena semua orang ke Indomaret dan Alfamart gitu. Semua tersedia dengan baik. Walaupun kalau kita cek harga Indomaret dan Alfamart itu lebih bagus lagi, gitu, lebih mahal. Tetapi karena situasinya, suasananya bagus, membuat orang betah untuk datang belanja di sini. Nah, ini menjadi tantangan bahwa sekali lagi kita tidak bisa mengutuk kegelapan, tetapi kita harus menyalakan lilin. Apa yang terjadi adalah harus buat pembinaan juga kepada masyarakat bahwa sekarang nggak bisa lagi main-main, tidak bisa lagi berjualan asal-asalan, harus mempunyai sebuah manajemen yang bagus, tata ruang yang bagus, harga barang juga harus bersaing, dan bukan tidak mungkin kita harus memberikan perhatian dari pemerintah maupun pemerintah daerah khususnya untuk melakukan pembinaan dan juga tidak semena-mena atau segampang aja memberikan izin kepada Indomaret dan Alfamart. Kalau itu aja di kota-kota besar, kota-kota kabupaten tidak masalah. Tetapi jangan sampai itu masuk ke kota-kota kecamatan. Itu berbahaya sekali bagi ekonomi kecil, skala kecil yang ingin hidup. Ini yang saya mesti katakan bahwa harus ada sinergis dan kalian tidak bisa main-main untuk memperjuangkan nasib kalian kepada pemerintah gitu. Gak bisa lagi kita menggadaikan masa depan kita kepada orang lain. Itu tidak bisa. Kita harus memperjuangkan masa depan kita sendiri dan kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menyelamatkan masa depan kita. Ini penting sekali harus disadarkan bahwa pemuda Kalimantan atau generasi muda Indonesia tidak bisa menggadaikan masa depannya kepada orang lain, siapapun dia. Tetapi kita harus menentukan masa depan kita sendiri dengan satu cara adalah belajar yang baik, mempersiapkan diri yang baik, dan memanfaatkan semua potensi yang ada pada kita, baik potensi alam, potensi lingkungan, maupun fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Kita pastikan itu semua dengan baik dan kita tidak boleh cengeng. Gitu. Ini penting sekali karena sekali kita cengeng, apalagi kita bawa baperan gitu, maka kita tidak bisa menjadikan sebuah peluang itu menjadi, sebuah tantangan itu menjadi peluang dalam kehidupan kita. Saya rasa ini penting yang harus kita pastikan bahwa masa depan kita ditentukan oleh kita sendiri. Terima kasih, moderator. Ya. Ya, sangat luar biasa, Bang. Penyampaian dan paparannya, jawabannya pada kami semua. Nah, sekarang kita ada foto sesi bersama kawan-kawan peserta. Selepas ini baru Abang kasih closing statement.
closing statement dulu, baru foto bersama. Oke Bang, nah, kita di ujung acara kita diskusi pada sore hari ini, beri sedikit closing statement untuk kawan-kawan sekolah Kader Lewu Harati angkatan pertama supaya diingat dan dikenang selalu. Ya, bagi teman-teman sekolah kader Lewu Harati angkatan pertama, saya harus katakan ke teman-teman bahwa apa yang kalian nikmati hari ini masih menjadi mimpi dari berjuta-juta pemuda yang ada di luar. Apa yang kalian dapati hari ini menjadi kesempatan daripada banyak pemuda sekali yang sementara memimpikan yang belum mendapat kesempatan seperti ini. Belajar yang baik, fokus, pacu diri, dan jangan sekali-kali merengek, jangan sekali-kali patah semangat dalam membangun masa depan. Sekali lagi, masa depan kalian ada di tangan kalian. Hadapi ini dengan baik dan laksanakan semua tugas-tugas yang kalian jalankan itu dengan penuh tanggung jawab. Ada satu hal yang saya mau katakan, menjadi pemimpin itu punya 3 hal. Tahu masalah, tahu jalan keluar, dan berani ambil keputusan. Ini penting sekali yang harus kalian pacu diri, bahwa kalian mampu untuk bisa membaca masalah dengan baik, kalian punya kemampuan untuk mengkonstruksikan jalan keluar dengan baik. Yang paling penting adalah punya kemampuan, punya integritas dalam mengambil keputusan. Itu penting sekali. Seorang pemimpin kalau tidak bisa mengambil keputusan, maka dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih. Yuk, foto bersama dulu Bang. Silahkan maju kawan-kawan. Cepat. Semua. Pakai masker. Kita atur dulu ya. Sebagian. Terima kasih kepada Menteri Adnan. Oke Bang, 1, 2, 3 Bang, 1. 1. Oke Bang, 1, 2, lagi 1, 2. Boleh apa? 1, 2, 3. Terima kasih Bang atas kesempatan yang sangat luar biasa, jarang-jarang. Staf Presiden senior juga ya. Salam hangat senior, sukses selalu. Hai Nov, makasih Nov. Terima kasih Bang Febri. Selalu memberkati senantiasa. Semoga Abang selalu senantiasa diberkati. Apa diskusi kita sore hari ini untuk kalian ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bang Febri. Saya permisi ya. Thank you Bang.